Bertemu kembali dengan Mister BT. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghafal atau trik mudah menghafal sudut berelasi pada trigonometri. Ya, untuk kamu-kamu yang berada sedang duduk di bangku kelas 10 SMA, baik IPA maupun IPS, pasti bingung cara menyelesaikannya. Nah, di sini silakan kamu menyaksikan video ini. Saya yakin kamu pasti bisa dan dijamin deh kamu pasti paham mengenai materi ini. Pasti mudah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu sudut berelasi trigonometri. Ini rumus dasarnya. Kita memahami dulu bahwa trigonometri itu dibagi menjadi 4 kuadran. Ada kuadran pertama, ya, ada kuadran pertama, kemudian ada kuadran kedua, dan ada kuadran ketiga, dan terakhir ada kuadran keempat. Nah, untuk kuadran pertama ini, ketentuannya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, maka sehingga rumusnya yang kita tahu bahwa itu 90 kurang theta, ya. Kemudian dan untuk kuadran kedua dari 90 sampai 180 derajat posisinya, ya, di kuadran kedua. Untuk kuadran ketiga kita dari 180 sampai 270. Nah, dan kuadran keempat dari 270 sampai 360. Nah, di sini ada ketentuan rumus, berarti apa itu 90 dikurang theta. Kenapa 90 kurang theta? Karena sudutnya tadi kan antara 0 sampai 90 derajat, berarti 90 dikurang theta. Nah, begitu juga di kuadran kedua. Di kuadran kedua ini adalah antara 90 derajat sampai 180, sehingga sudutnya itu bisa 90 tambah theta atau 180 dikurang theta. Nah, untuk kuadran ketiga sama ya, itu rumusnya ada dua, 180 derajat ditambah theta atau 270 dikurang theta. Ya, 270 dikurang theta. Dan untuk kuadran keempat itu, karena 270 sampai 360 ya posisinya, yaitu 270 tambah theta atau 360 dikurang theta. Nah, di sini juga ada lagi ketentuan yang lainnya lagi, yaitu apa? Nah, ini ada kata-kata semua, sindikat, tangan, kosong. Apa sih maksudnya ini? Nah, maksudnya bahwa di sini semua, di kuadran pertama ini semua dia bernilai positif, baik sin, cos, tangen. Nah, ini bernilai positif. Nah, untuk di kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin ya, hanya sin yang bernilai positif. Selebihnya semua bernilai negatif. Nah, begitu juga dengan kuadran ketiga, tangen saja yang positif, yang lainnya bernilai negatif. Untuk kuadran keempat juga hanya cos saja bernilai positif, selebihnya semua negatif. Oke. Nah, ada ketentuan lagi tambahan. Nah, karena dia berdasarkan rumus ada derajat 90 derajat dan 270, di sini akan ada terjadi perubahan. Maksudnya perubahan ini apa? Perubahan sin menjadi cos menjadi sin, tangen menjadi tangen. Nah, kalau nanti ada rumus 180 dan 360, ini posisinya tetap. Apa yang tetap? Sin. Sin menjadi sin, cos menjadi cos, tangen menjadi tangen. Oke, cukup jelas ya. Langsung saja kita mencari hasil dari kuadran pertama ini. Di kuadran pertama rumusnya hanya satu, yaitu 90 derajat dikurang theta. Ya, maka kita buat sin, cos, tangen. Ketentuannya bagaimana? Lihat dulu ketentuannya. Semua bernilai positif. Kalau semua bernilai positif, berarti aman. Nggak usah kita buat yang negatifnya. Sudah? Kemudian adalah ketentuannya lagi. Lihat ini, rumusnya 90. Kalau ada rumus 90, berarti ada perubahan. Ya, yaitu dari sin menjadi cos. Ya, cos theta. Ini menjadi sin theta. Dan yang ini menjadi kotangen theta. Ya, kotangen theta. Cukup jelas ya untuk kuadran pertama ini. Lanjut kita ke kuadran kedua. Untuk kuadran kedua, ini ada 90 derajat tambah theta. Ya, itu rumus yang pertama. Kemudian 180 derajat kurang theta. Kita buat sin cos tangen. Kalau 90 derajat, ini posisinya adalah berubah ya. Berubah apa ini? Berubahnya adalah cos theta sin theta ini jadi kotangen theta. Tapi lihat ketentuan kedua bagaimana? Hanya sin saja yang bernilai positif, selebihnya negatif. Ini aja yang positif. Jadi semua ini jadi negatif nih si cosnya. Ya, si cosnya bernilai negatif, tangennya bernilai negatif. Berarti berlaku juga untuk yang 180 dikurang theta berlaku sama. Ya, kemudian ini sin jadi apa? Kalau 180 dikurang theta, bagaimana? Ketentuan rumusnya berarti tetap. Ini tetap jadi sin, ya, sin theta.
ini berubah tetap menjadi cos theta dan tangen theta. Oke, sudah jelas ya tentuannya? Oke, saya yakin kamu sudah paham. Kita lanjutkan untuk kuadran ketiga. Coba perhatikan kuadran ketiga ini. Kita tentukan dulu ya, ada dua rumus ini, 180 tambah theta atau 270 dikurang theta. Ketentuannya apa? Lihat kuadran ketiga tadi. Kuadran ketiga itu hanya yang positif itu hanya tangen. Ya, rumusnya ingat. Semua sindikat tangan. Tangan berarti kuadran ketiga. Tangen. Nah, tangen saja positif, lebihnya semua negatif. Ini juga berlaku. Negatif, negatif. Oke. Nah, kalau 180 bagaimana tadi ketentuannya? Kalau 180 itu posisi tetap ya, sin, theta, kemudian di sini jadi cos theta, yang ini jadi tangen theta. Oke. Kemudian yang ini lagi jadi bagaimana? 270 ini. Kalau 270 rumus 270 dia itu terjadi apa? Perubahan ya. Ini jadi cos theta, ini jadi sin theta, dan terakhir jadi kotangen theta. Oke, kita lanjut ke kuadran keempat ya. Untuk kuadran keempat ada dua rumus juga, 270 tambah theta atau 360 kurang theta. Nah, untuk kuadran keempat ingat tadi rumus apa hafalan kita? Semua sindikat tangan kosong, kosong. Kalau kosong hanya kos saja yang bernilai positif, yang lainnya semua nilai negatif. Nah, berlaku juga untuk 360 dikurang theta. Oke. Jadi rumusnya apa? Kalau 270 bagaimana? 270 terjadi perubahan, yaitu jadi cos theta, yang ini jadi sin theta, ini kotangen theta. Kalau 360 posisinya tetap, yaitu menjadi sin theta, kemudian cos theta, ini menjadi tangen theta. Bagaimana? Sudah cukup jelas untuk kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sudut negatif. Nah, sudut negatif ini hampir sama seperti kuadran keempat. Ketentuannya apa? Nah, ketentuannya gini. Kuadran keempat kan hanya nilai cos aja yang positif, semua negatif. Berarti ini berubah menjadi sin theta cos theta ini jadi min tangen theta. Cukup jelas ya? Udah, ini posisi tetap ya. Nah, begitu juga ada lagi sudut ya, sudut lebih dari 360. Artinya sudah lewat dari satu putaran penuh. Maka K di sini rumusnya ada K ditambah 360 tambah theta. K di sini menyatakan ya banyak banyak putaran. Nah, banyak putaran ya. Jadi di sini posisinya akan kembali ke kuadran sesuai mana batas terakhirnya. Sehingga di sini rumusnya ini hampir sama seperti kuadran pertama. Sehingga rumusnya bagaimana? Semua bernilai positif. Sin, cos, tangen bernilai positif. Jadi sin, theta, cos, theta, tangen theta. Sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Oke, kita lanjut di cara cepat untuk menghafal rumus, bukan menghafal rumus ya, cara cepat untuk menyelesaikan rumus sudut-sudut istimewa. Oke, kali ini kita lanjutkan kembali ya. Nah, di sini nanti sama seperti tadi kan kita sudah menghafal sudut berelasi. Namun terkadang kita harus menghafalnya lebih cepat loh, ada rumus ringkas ya atau cara mudah untuk menghafal lebih ringkas lagi. Misalnya sin 120 berapa hasilnya gitu kan, biar lebih cepat lagi gitu. Nah, triknya begini, yang pertama kita harus pahami dulu kalau semua sudut itu, kita hafal kuadran pertama sampai kuadran pertama, baik sin, cos, tangen ya. Saya buat dulu di sini. Di sini ada sin, cos, tangen. Nah ini sin, cos, tangen, theta deh, kita buat ya. Nah ini ada 0 derajat,
Di sini ada 30 derajat, kemudian di sini ada 45, ya. Di sini 60, di sini ada 90. Nah, cara hafalnya bagaimana? Saya lupa bagaimana cara ngapalnya gitu kan. Nah, caranya gini aja, buat dulu semua, setengah, 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 ya. Setelah itu kita buat dari akar nol, ya, akar satu, akar 2, akar 3, dan akar 4. Nah, sekarang kita cari, akar nol itu berapa? Nol. Nol kali setengah berapa? Nol. Maka ini hasilnya adalah nol. Seperti itu ya. Nah, akar satu berapa? Satu. Satu kali setengah berapa? Satu. Setengah, sorry, setengah. Maka hasilnya setengah. Akar 2 tetap, akar 3 tetap. Nah, selanjutnya, akar 4 itu berapa? Akar 4 itu 2. 2 kali setengah berapa? Satu. Maka ini hasilnya satu. Cukup jelas ya. Kemudian, ini kita buat kembalikannya. Dari belakang kita ambil satu, ya, setengah akar 2, setengah akar 3, sorry. Kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, dan nol. Nah, seperti itu ya, dan nol. Dan kemudian tangen itu bagaimana cara rumus mencari tangen? Ingat rumus tangen itu apa? Sin per cos ya, sin per cos. Berarti artinya sin dibagi cos. Nah, nol dibagikan satu hasilnya nol. Nah, setengah dibagi setengah akar 3 ya, itu hasilnya seperakar 3 atau ya, bisa juga sepertiga akar 3. Nah, kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? Satu, ya. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Dan satu dibagi nol tak terdefinisikan. Sorry ini saya buat dulu, tak terdefinisikan atau tak terhingga. Oke, sudah cukup jelas. Nah, untuk ketentuannya seperti ini, kalau di kuadran kedua, ya, kita semua harus hafal dulu tadi saya bilang ini ya, hafal semua kuadran pertama. Untuk kuadran kedua, kita jadikan 90 ini sebagai cermin, ya, sebagai cermin. Oke, sebagai cermin. Jadi, bayangannya itu kuadran pertama. Seandainya gini, 120, cerminnya adalah 90, bayangannya 60. Jadi seperti itu. 135, bayangannya adalah 45. 150, bayangannya adalah 30. 180, bayangannya adalah 0. Seperti itu, paham ya? Nah, untuk di kuadran ketiga, kamu bisa langsung ambil garis aja, tarikkan garisnya ke kuadran pertama. Berarti 210 kita tarik garisnya langsung ke 30, benar. Nah, kalau coba kamu 225, ini langsung tarik garisnya ke mana? Iya, benar, ke 45. Oke. Dan 240 langsung ke 60. Sudah jelas ya? Nah, untuk ketentuan kuadran keempat, yang cerminnya adalah kita buat adalah 0. Oke, cerminnya 0, cerminnya 0. Kemudian bayangannya tetap di kuadran pertama. Jadi 130 bayangannya adalah 30 dan 315 bayangannya adalah 45 dan 300 bayangannya 60. Cukup jelas ya. Dan tetap juga berlaku ketentuan yang kita sebut tadi, yaitu apa? Semua ya, semua sindikat ya, sindikat dikat ya. Ini tangan, tangan kosong, kosong ya. Ini juga harus ingat rumus tadi. Berlaku juga itu di sini. Oke, ini positif ya. Positif, positif, positif. Nah, contoh, kita buat contoh sederhananya. Ya, contoh. Misalnya, sin 120. Ya, sin 120 itu berapa? Caranya begini. Sin di kuadran keberapa 120 ini? Ya, kuadran kedua. Kalau 120 kuadran kedua, sin itu berbentuk apa? Sin positif atau negatif? Sin per D positif. Oke. Nah, positif ya. Kemudian tetap kita buat semua hasilnya harus tetap sin. Oke. Kemudian 120 itu bercermin dengan 90. Bayangannya berapa? 60.
Seperti itu. Jadi sin 60 berapa? Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke, cukup jelas ya. Next, contoh kita buat lagi. Misalnya kita buatlah di sini ada tangen. Ya, jangan tangen deh. Kita buat dulu cos dulu ya. Cos. Cos ya. Cos 210. Cos 210. 210 itu berada di kuadran keberapa? Di kuadran ketiga. Bagaimana posisi cos? Cos bernilai negatif karena tangen yang positif. Berarti negatif. Buat sini menjadi cos. Sudah? Cos. Nah, cos berapa dia? Bayangannya langsung kita tarik aja garisnya. Berapa ini? 30. Cos 30 berapa? Kita selidiki. Cos 30 itu tetap min setengah akar 3. Oke. Satu lagi contoh terakhir ya. Contoh ke 3. Oke. Nah, contoh ketiga, misalnya kita buat tangen. Tangen berapa ini? Tangen 300. Salah lagi, tangen 300. Kita lihat 300 itu berada di kuadran keberapa? Di kuadran keempat. Bagaimana posisi tangen di kuadran keempat? Bernilai negatif. Jadi tangen 300. Bayangan dari 300 itu siapa? Yaitu 60. Tangen 60. Tangen 60 berapa? Yaitu akar 3. Maka jawabannya adalah min akar 3. Jelas? Jelas ya? Nah, namun tidak semua orang, semua guru menerima ya, tidak menerima cara cepat ini. Tapi tips ini aja hanya digunakan ketika kamu ujian ya, menghafal untuk ujiannya saja. Oke, tetap guru pasti meminta dengan cara rumus sudut berelasi. Tidak salahnya juga kamu harus menghafal sudut berelasi dengan cara cepat yang saya sampaikan tadi. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Oke, contoh ya. Ini ada cos 120 ditambah ya, nilai dari cos 120 ditambah cos 315 ditambah dengan cos 315. Oke, sama-sama kita cari penyelesaiannya. Oke, biar lebih tebal dikit ya. Nah, cos 120. Untuk cos 120 kita lihat cara cepat yang saya sampaikan tadi ya. 120 itu berada di kuadran kedua ya. Berada di kuadran kedua. Berarti cos ya 120 itu berada di kuadran kedua. Kalau cos pasti bernilai negatif di kuadran kedua. Bayangan dari 120 adalah 60 ya. Jadi cos 60. Cos 60 berapa? Yaitu min setengah. Jadi hasilnya min setengah. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau ada gini cos 315. Ya. Cos 315 berapa ini? Ya. 315 ini berada di kuadran keempat. Bagaimana posisi cos berempat? Positif. Jadi kita buat tetap cos. Nah, bayangan ini 315 ini bercermin sama siapa? 0 atau 360 ya. Hasilnya siapa? 45 bayangannya. Nah, cos 45 berapa? Yaitu setengah akar 2. Oke. Nah, next kita buat lagi cos ya. Cos 315. Cos 315 itu berada di kuadran kedua. Cos bagaimana posisi cos di kuadran kedua? Yaitu negatif. Nah, cos berapa ini? 335 ini 135 ini bercermin dengan 90, bayangannya 45. Maka hasilnya sama dengan negatif. Bapak cos 45 setengah akar 2. Sehingga hasilnya bagaimana ini? Min setengah ditambah dengan setengah akar 2 dikurang dengan setengah akar 2. Ini habis ya. Ini habis. Maka hasilnya adalah min setengah. Oke. Hasilnya min setengah. Ada jawabannya min setengah? Ada ya. Itu jawabannya E. Jelas untuk soal kita yang pertama ini? Saya rasa cukup jelas ya. Next.
Kita ke contoh soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 hampir sama seperti soal tadi. Oke, sama-sama kita cari. Nah, ada sin 270. Oke, 270 berada di kuadran ketiga. Langsung cari aja, ini ya, biar nggak bingung. Saya tunjukkan kembali, tunggu bentar. 270 langsung kita tarik kembali. Jadi dia itu sama dengan 90. Seperti itu ya. Nah, berarti ini sin bernilai apa di kuadran ketiga? Negatif. Karena hanya si tangen yang bernilai positif. Jadi ini sin 90. Seperti itu. Sin 90. Sin 90 berapa? Yaitu 1. Jadi min 1. Hasilnya ya. Kemudian kita buat cos 135. Sama seperti tadi. Cos 135 itu berada di kuadran kedua. Cos bernilai negatif. Kan gitu. Ya. Ini setara dengan cos. Bayangannya 45. Jadi sama dengan min. Cos 45 setengah akar 2. Oke. Tangen. Oke. Tangen 135 juga. Nah, ini sama dengan berapa? Yaitu ini tangen berada kuadran kedua bernilai negatif. Ya. Sama juga dari tangen 45. Gitu ya, bayangannya tangen 45. Jadi, hasilnya tangen 45 1, berarti negatif 1. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ada sin 210. Sin 210 itu berada di kuadran kedua. 210 itu berada kuadran ketiga. Bernilai apa 210 sin di situ? Bernilai negatif. Oke. Ini bayangannya bagaimana? Kalau kita tarik langsung ya, kalau kamu lupa tinggal faktor langsung. Ini berapa ini? 30 derajat. Oke. 30 derajat. Jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat berapa? Ya, yaitu setengah. Jadi min setengah ya. Kemudian lanjut kita cos 225. Ini berada di kuadran ke-3. Berarti negatif juga. Ya ini bersetara dengan siapa? Sin, sin. Ini cos ya. Cos 45. Jadi jawabannya adalah min setengah akar 2. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan saja nilainya ya. Coba kita masukkan ini min 1 dikali dengan min setengah akar 2 dikali dengan min 1 per ini min setengah dikali dengan min setengah akar 2. Nah, ini habis ya. Ini habis. Oke, jelas ya. Berikutnya 1 kali min 1 kali min 1 1 ya per min setengah. Ini setara dengan min 2. Ada jawabannya? Ada, yaitu E. Jelas? Saya rasa jelas ya. Oke, kita ke soal contoh soal nomor 3 kita. Oke. Untuk soal nomor 3 kita, ini ada sebagian harus kita menggunakan rumus sudut berelasi, ya. Bagaimana itu? Nah, coba kita lihat di sini. Pertama kita cari dulu nih, sin dari 225. Nah, ini adalah di kuadran ketiga. Ini sin bernilai negatif. Sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Jadi hasilnya min setengah akar 2. Ya. Kemudian ada sin 35. Sin 35 di kuadran berapa? Di kuadran berapa? Pertama. Bernilai positif. Ya. Jadi ini kita buat jadi seperti ini. 90 dikurang berapa ini? Dikurang 55. Kan itu 90. Ya, apa 35, ya kan? Nah, jadi hasilnya bagaimana ini? Inilah tadi rumus sin. Kalau rumus sin dia 90 derajat, yang ini berubah menjadi cos. Nah, cos berapa? 55. Sudah kita biarkan dulu. Kemudian ada sin
135. Sin 135 ini berada di 135 berada di kuadran kedua. Sin bernilai positif, ya, sin bernilai positif. Berarti bayangannya adalah 45. Jawabannya adalah setengah akar 2. Oke, kita lanjut ya. Kita buat cos. Cos 125. Berapa ini? Cos 125 artinya cos 180 dikurang 55. Nah, kalau ada rumus cos berarti dia tetap, ya, tetap cos. Ini berada kurang berapa ini yang 125 nih? Negatif ya. Nah, itu negatif. Karena dia 125 itu di kuadran kedua. Kuadran kedua bernilai negatif cos. Oke, ini jadi cos berapa? Cos 55. Oke, negatif cos 55. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ini berapa ini? Ini tadi setengah minus setengah akar 2 dikali dengan sin 55. Sorry, bukan sin 55, cos ya. Cos 55 per, ya, setengah akar 2 dikali dengan min cos 55. Oke. Nah, ini habis ya. Maka hasilnya adalah min setengah akar 2 per, jadi min setengah akar 2. Oke, ini sama juga. Hasilnya 1. Oke, itu jelas? Oke, ke soal nomor terakhir ya. Bagaimana ini? Ya, soal nomor terakhir kita ini tangen 2220. Nah, triknya begini, coba kita bagikan aja dulu 2220 dibagi dengan 360. Ya, begitu caranya. Nah, coba kita bagikan ini dapat berapa ya? Nah, coba kita kalikan 6. 6 dikali 360 itu berapa itu? 2160. Oke. Nah, kalau kita kurangkan 60 ya. Maka keterangannya menjadi tangen berapa kali putaran? 6 kali putaran ya. Dikali 360 ditambah dengan 60 derajat. Seperti itu. Nah, ini setara dengan tangen 60. Oke, tangen 60 berapa? Yaitu akar 3. Ini jawaban kita adalah entok. Oke, demikianlah pelajaran kita hari ini. Jika kamu senang, bisa kamu bagikan kepada teman-temanmu dan jangan lupa kamu like ya, kamu subscribe. Jumpa dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Sampai jumpa kembali. Bye bye.